Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Kok sih suaranya nggak lemes? Semangat pagi. Ya, sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Bertemu lagi dengan saya di hari Minggu tanggal 9 Agustus. Ya, kita banyak yang melakukan kegiatan 17 Agustus memperingati HUT Indonesia. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak agar apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, untuk pagi ini memang agak berbeda. Yang tadinya kita melakukan edukasi di minggu pertama ya, sudah hafal ya. Tapi ternyata minggu pertama kemarin dokter yang mengisi, dokter Benden ada keperluan jadi tidak bisa hadir, maka diganti untuk hari ini. Gak apa-apa ya Bu ya? Tetap semangat? Senang sehat? Yes. Pagi Mas? Oke. Iya, monggo dokter Benden. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke. Sebenarnya minggu lalu saya pada keperluan saya mensret. Ya, saya jadi ada coba suatu makanan yang baru, tapi mungkin makanan itu kotor. Nah, terus kejadiannya lumayan parah, akhirnya busuk IGD. Gitu, oke, kita mulai ya untuk edukasinya. Jadi tema hari ini itu adalah tidur berkualitas, hidup lebih stabil. Oke. Halamannya yang pertama ini dulu Bu. Oke. Langsung kita mulai. Tips tidur berkualitas. Pertama, tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Karena di tubuh kita itu ada namanya irama sirkadian. Jadi kebiasaan kita bangun beraktivitas sama kita tidur itu kalau seminggu kita lakukan rutin itu ada kecenderungan kita akan melakukan hal yang sama sampai seterusnya. Contoh, ibu awalnya tidur jam 9 malam, besoknya jam 9 malam, besoknya jam 9 malam lagi sampai seminggu. Itu nanti seterusnya akan terbiasa. Karena tubuh itu kayak punya irama sirkadian, kayak alarm tersendiri. Oh ini saatnya tidur, oh ini saatnya beraktivitas. Jadi tips yang pertama itu tidurnya jamnya sama, bangunnya jamnya sama. Itu, oke. Tips yang kedua, hindari minum kopi, teh, atau minuman berkafein pada sore dan malam hari. Kenapa? Karena kafein itu cara kerjanya terkait sama hormon di tubuh kita. Kalau kita minum kafein, sebenarnya kafein itu baik ya, kalau diminum pada jam yang tepat. Jadi cara kerjanya kafein itu, yaitu meningkatkan hormon adrenalin dan dari kerja adrenal sama meningkatkan dopamin. Bagus enggak? Bagus kalau kita minumnya di pagi hari ketika mau mulai aktivitas. Tapi kalau diminumnya malam hari, ini menjadi kurang bagus karena kita pengennya istirahat. Nah, adrenalin sama dopamin tadi kalau misalnya diproduksi dari tubuh kita itu efeknya jantungnya berdebar, terus juga tekanan darahnya naik, sama malah kita tuh jadi fokus. Jadi kita pengennya tidur tapi malah jadi fokus, kan nggak jadi tidur. Gitu. Jadi kopi, teh, pokoknya segala sesuatu yang mengandung kafein itu memang baiknya diminum pagi hari. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, hindari makan terlalu banyak menjelang tidur. Nah, ini juga sama. Kalau kita makan banyak sebelum tidur, sistem pencernaan kita ini masih mencerna. Pas kita tidur, dia masih kerja.
Akhirnya apa? Tidurnya kita nggak pules. Entah perutnya ada rasa kembung karena dari gas hasil pencernaan kita, entah tiba-tiba kita mau ke belakang karena pencernanya masih aktif. Jadi hindari makan terlalu banyak sebelum tidur. Lanjut yang keempat, penggunaan HP atau televisi 1 jam sebelum tidur itu sebenarnya ini kan dikurangi kan. Kalau saya 1 jam itu udah lebih baiknya sama sekali kita nggak pegang gadget. Mau itu HP, mau itu televisi, itu sama sekali nggak boleh. Kenapa? Karena tubuh itu dia butuh cooling down. Kayak 1 jam sebelum tidur, tubuh ini tuh harus sesuai detak jantungnya mulai turun, adrenalin mulai turun. Kayak kita ngasih waktu supaya tubuhnya ini cooling down dari aktivitas kita. Oke. Terus yang kelima, melakukan relaksasi doa atau latihan apa sebelum tidur. Nah ini sambungan dari yang keempat tadi ya. Jadi cara mempercepat tubuh kita untuk mempersiapkan diri untuk tidur dengan relaksasi atau nafas dan juga berdoa. Tuh. Yang keenam, pastikan kamar nyaman, tenang dan pencahayaan redup. Nah, yang saya mau garis bawahi yang pencahayaan redup. Kalau tidur, di sini ada yang tidurnya bisa nyala mati malah udah tidur. Nah, itu sebenarnya kurang baik. Yang baik itu matikan lampu memang. Kenapa gitu? Karena nanti aja hormon melatonin atau hormon tidur kita, hormon rileks kita itu lebih maksimal kalau posisinya lampunya mati atau dalam posisi gelap. Kalau posisi terang itu dia tidak maksimal kerjanya. Itu. Terus yang ketujuh, tetap aktif berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Nah ini pasti yang melakukan jarang, paling seminggu 3 kali atau 2 kali. Gak apa-apa, tetap dilakukan 30 menit, mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali itu sudah bagus. Tapi kalau memang mengalami gangguan tidur, itu olahraganya baru setiap hari, itu gak apa-apa. Oke, ini kan 7, ingat-ingatnya susah kan? Nah ini kita bikinkan rumus tidur biar gampang ingatnya. Rumusnya 4, 3, 2, 1, 0. Itu rumusnya ya. Ingat ya Bu ya, rumus tidurnya 4, 3, 2, 1, 0. Hitung mundur. Artinya apa? 4 jam sebelum tidur itu hindari olahraga supaya jantungnya ini sudah mulai mengatur detaknya, jadi lebih rendah detak per menitnya. 4 jam sebelum tidur hindari olahraga. 3 jam sebelum tidur hindari makanan berat supaya sistem pencernaan kita ini dalam 3 jam itu menyelesaikan pencernaan yang kita makan sebelumnya. Jadi 3 jam sebelum tidur itu udah gak boleh makan berat. 4 sama 3. Yang kedua, 2 jam sebelum tidur hindari minum yang terlalu banyak. Jadi kalau kita mau minum itu 2 jam maksimal sebelum tidur supaya pas tidur kita tidak berkemih alias tidak diakar. Itu 4, 3, 2, 1 jam sebelum tidur sudah menghindari bahkan tidak memegang HP sama sekali. Kenapa HP nggak boleh dipegang? Karena HP itu ternyata ada namanya cahaya biru atau Blu-ray namanya bahasa Inggrisnya. Itu juga kalau kita tatap terlalu lama kita terpapar sama Blu-ray itu, jadi melatoninnya tidak bekerja dengan baik. 0, apa artinya 0? 0 itu tepat sebelum tidur kita harus ke toilet. Sebenarnya nggak usah dipaksakan, tapi kalau memang ada rasa sedikit aja pengen apa atau pipis, itu kita belakang supaya pas tidur kandung kemih kita nih buli-buli kantong pipis kalau bahasa Indonesianya itu kembali kosong supaya kita pas tidur itu tidak terputus tidurnya gara-gara kita pengen berkemih. Apalagi kalau pada orang usia lanjut biasa kan kadang ada yang pipis tapi nggak sadar, namanya inkontinensia puli. Nah itu kita sebelum tidur berusaha untuk berkemih. Tuh, gampang ingatnya ya, 4, 3, 2, 1, 0. 4 jam sebelum tidur jangan olahraga, 3 jam jangan makan berat, 2 jam jangan minum, 1 jam jangan pegang gadget, 0 jam atau saat sebelum tidur itu kita berkemih. Itu rangkumannya hari ini. Ingatnya jangan banyak-banyak, nanti pusing. Ingatnya rumusnya aja, oke? Terus kita lanjut, kalau sulit tidur, apa yang harus kita lakukan?
itu pertama-tama memang kita harus konsultasikan ke dokter karena sulit tidur itu sebenarnya faktornya banyak. Ada yang psikis atau dari pikiran. Ada orang banyak pikiran itu dia otaknya terus bekerja sampai pada saatnya tidur otaknya masih bekerja jadi sulit tidur. Sama ada memang yang gangguan irama sirkadiannya. Jadi pasien dia melakukan fisiknya dikit, tubuhnya ini masih punya tenaga. Jadi waktu malam dia tetap melek. Itu konsultasikan ke dokter. Kalau sulit tidur lebih dari 3 minggu, terus mendukung keras, sama sering ngantuk di siang hari, tidur terganggu karena nyeri atau sesak, itu juga dikonsultasikan ke dokter. Jadi inti dari 4 poin ini adalah kalau ada gangguan sebelum memulai tidur, itu nanti konsultasikan ke dokter. Nah tidur yang baik itu juga sebenarnya nggak mendengkur. Mendengkur keras itu berarti menandakan adanya hambatan di saluran nafas. Bapak-bapak biasanya mendengkur keras itu biasanya kita harus cek tenggorokannya nih amandelnya atau tenggorokannya sendiri ada nggak yang menyumbat. Biasanya kalau udah tua otot lidah itu kan nggak sekuat pas muda, kadang itu lidah itu bisa jatuh sedikit ke belakang. Nah yang kita takutkan kalau mendengkur terlalu keras berarti itu sumbatan atau hambatan nafasnya itu hampir menutupi seluruh rongga leher. Takutnya kalau terlanjur seluruh itu bisa sleep apnea atau henti nafas ketika tidur karena lidahnya jatuh ke belakang. Gitu. Jadi ini bapak-bapak mendengkurnya keras itu baiknya dikonsultasikan sama dokter. Apa sih yang menyebabkan bapak ini mendengkurnya keras? Gitu. Oke? Berapa lama sebenarnya tidur yang dianjurkan? Kalau orang dewasa itu 7-9 jam, orang lansia itu 7-8 jam. Intinya hampir sama. Cuma kalau yang usia muda itu dia butuh waktu tidur lebih sedikit lebih lama karena masih aktif bekerja, sel-sel di tubuhnya ini butuh waktu lebih lama untuk regenerasi ketika tidur. Kalau lansia 7-8 jam cukup. Yang penting ini yang penting yang di bawah ini bukan namanya tidur, tapi juga kualitas tidurnya. Nah, kualitas tidurnya meningkatkannya dengan rumus 4-3-2-1-0 tadi, seperti itu. Lanjut ya, halaman selanjutnya ya. Nah, tidur yang cukup membantu menjaga 5 hal: tekanan darah, gula, jantung, pikiran, sama tubuh yang bugar. Nomor yang pertama dulu ya, tekanan darahnya bisa terkontrol. Kenapa bisa gitu? Karena pas tidur kita ngasih waktu buat dinding pembuluh darah ini rileks. Kalau kita melek terus, kita posisinya itu siaga terus, dia sepanjang hari dinding pembuluh darahnya nggak akan rileks. Jadi ujung-ujungnya kaku. Nah, dinding darah yang kaku, dinding pembuluh darah yang kaku, itu nyebabin tensinya tinggi. Karena udah nggak elastis nih pembuluh darahnya, jadi tensinya tinggi. Jadi dari tidur yang kurang atau tidur yang tidak berkualitas itu sangat erat kaitannya sama tensi yang tinggi. Makanya tiap ibu-ibu atau bapak-bapak di tensi pagi hari ketika ke klinik misal, pasti dokternya nanya, tadi malam tidurnya nyenyak apa enggak? Karena itu memang langsung kelihatan kayak malamnya misal nggak nyenyak, tidurnya cuma 2-3 jam, pasti tensinya naik. Karena di pembuluh darahnya nggak ada waktu rileks, dia masih dalam kondisi kaku, alias vasokonstriksi gitu istilahnya. Oke? Terus gula darah juga sama. Gula darah ini pengaruhnya sebenarnya dari organnya. Jadi kalau tidurnya terus-terusan nggak nyenyak, itu bisa mengaruh gula darah juga. Karena organ itu kalau kita tidurnya nggak berkualitas, organnya itu dia bisa kena peradangan. Jadi kan namanya tidur itu kan kita mereset kembali tubuh, membetulkan sel-sel yang rusak, terus juga menghilangkan peradangan yang udah kita dapat dari aktivitas sehari-hari. Kalau kita tidurnya terus-menerus nggak berkualitas, akhirnya organnya ini nggak ada yang benar di pas peradangan. Akhirnya timbullah masalah, terutama kalau untuk gula pasti organnya di pankreas. Oke? Jantung juga sama, kalau pembuluh darahnya sehat, jantungnya juga pasti sehat. Karena dindingnya kan
masih elastis, jadi jantungnya kerjanya nggak terlalu reposo gitu loh. Kalau darahnya kaku, dia mempan darahnya reposo banget. Termasuk ginjal. Nah, ginjal tekanan darahnya tinggi, dia kayak diguyur terus-terusan pakai tekanan darah yang tinggi, lama-lama rusak. Kayak ibarat batu kena tetesan air terus-menerus, lama-lama kan batunya bolong. Ginjal juga kayak gitu. Ginjal yang diguyur dengan tekanan yang keras terus, lama-lama selnya bisa rusak. Gitu. Lanjut, mengapa tidur itu penting? Tidur bukan sekedar menistirahatkan tubuh. Nah, tadi nih, saat tidur kita memperbaiki sel-sel tubuh, menurunkan kerja jantung, mengatur tekanan darah, mengontrol hormon gula darah, sama memulihkan fungsi otak dan daya ingat. Intinya pas tidur kita itu selnya regenerasi, membetulkan sel-sel yang sudah rusak akibat aktivitas kita sehari-hari. Jadi tidur ini sangat penting. Oke. Terakhir, dampaknya kurang tidur, tekanan darah meningkat, gula darah sulit dikendalikan, berat badan ujung-ujungnya naik juga, cepat lelah, mudah lapar, nggak bisa konsen, mudah marah, resiko penyakit jantung meningkat. Sama seperti penjelasannya tadi. Itu nanti kalau misalnya tidurnya mungkin berbulan-bulan tidak berkualitas baru muncul. Makanya kalau misalnya baru 2 hari, 3 hari sulit tidur, itu konsultasikan aja ke dokter. Nanti biar kita cari penyebabnya. Kalau memang penyebabnya ada kelelahan di fisik, nanti diberikan obat. Kalau ada kelainan di psikis, nanti bisa diberikan obat yang mengarah ke psikis. Contoh ya, ibu kayak banyak pikiran, jadi susah tidur. Nah itu nanti kita memberikannya kayak contohnya alprazolam atau obat penenang seperti itu. Kalau keluhannya fisik, nanti kita berikan obatnya sesuai keluhannya. Itu. Sampun, ini untuk edukasinya. Kira-kira ada pertanyaan? Mungkin dua pertanyaan. Ada yang bertanya? Dia ngomong Bu. Oh iya, namanya Bu Sinta Bu. Bu Barti. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya dok, saya masih ada pertanyaan. Enggak apa-apa. Gini yang saya tanyakan dok, di sini ini tadi bagi lansia itu tidur 7 sampai 8 jam pertama, ya toh. Terus kemudian yang di sini apabila tidur kurang 6 jam, ini loh setiap malam terus-menerus menyebabkan yang ini. Nah, ini sebenarnya kalau tidurnya itu kan yang di sini 7 sampai 8 jam. Nah kalau kita malam itu tidur 6 jam itu berarti sudah cukup ya. Karena di sini kan tadi tertera 7 sampai 8 jam. Tapi yang di sini kan kurang dari 6 jam itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan ya, apakah kalau lansia itu siang itu juga perlu tidur, ya. Karena saya itu kalau siang itu jarang bisa tidur. Kalau nggak sampai sekali saya nggak bisa tidur. Kemungkinan karena sudah kebiasaan, karena kan saya bekerja ya dok ya, pagi sampai sore sudah rutinitas bekerja sampai sekarang pun. Nah jadi kalau siang kan orang bekerja kan nggak bisa tidur. Tapi kalau Sabtu Minggu itu saya nggak kerja, pengennya saya istirahat siang untuk tidur, tapi karena kebiasaan rutinitas siang itu nggak pernah tidur karena bekerja itu sulit siang itu tidur. Nah, tapi kalau pas sampai saya bisa tidur, sebenarnya kalau tidur siang itu sebentar aja di badan sudah merasa sakit. Nah, kalau siang itu tidur paling enggak itu harusnya itu berapa jam? Yang saya gitu dong. Terus kemudian yang ketiga dong, saya kemarin kan rumah sakit PKU ya, karena sakit yang kaki itu, dan kata dokter saya kan ada radang persendian. Yang pertama itu suruh kurangi berat badan. Memang badan saya ini lebih sekali karena berat badan saya 23
tinggi saya hanya 150. Nah ini yang berat itu mengurangi berat badan. Padahal saya makan nasi itu sudah sedikit sekali. Paling enggak itu siang ya kalau makan nasi itu. Tapi ya kadang sarapan masih. Nah tapi kadang ini yang penting ya nggak bisa menghentikan. Nah ini bagaimana caranya? Oke, tiga pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, 7 jam 8 jam buat lansia sama 6 jam itu kalau 6 jam itu sudah cukup apa belum? Jawabannya gini Bu, yang tidur di bawah 6 jam itu kayak ibarat kata kita bagi 3 kriteria ya gampangnya. Di bawah 6 jam itu kurang, 6 jam sampai 7 jam itu cukup, 7 jam sampai 8 jam itu baik. Berarti jadi di bawah 6 jam itu kurang, 7 sampai 8 jam cukup, 6 sampai 7 jam cukup, 7 sampai 8 jam baik, atau baik itu ideal. Oke, yang menimbulkan keluhan itu tuh bukan kayak satu hari dalam satu hari tidurnya kurang dari 6 jam, tapi besoknya berkualitas. Itu biasanya nggak ada keluhan berarti. Tapi yang nimbulin keluhan adalah kalau tidurnya kurang dari 6 jam secara terus-menerus selama berbulan-bulan, itu baru muncul. Oke, jadi di bawah 6 jam itu kurang, 6 jam sampai 7 jam itu cukup, ideal atau baik itu 7 sampai 8 jam. Gitu, oke? Pertanyaan kedua, tentang tidur siang, lansia itu wajib apa enggak? Jawabannya tidak. Terus tidur siang seperti apa yang sebenarnya baik? Tidur siang yang baik itu maksimal itu sebenarnya 45 menit alias nggak sampai 1 jam. Tidur siang itu enggak apa ya namanya, bukan hal yang wajib buat tubuh. Kayak tubuh kan siang itu tensinya lebih tinggi-tingginya. Itu kan masih beraktivitas, hanya dilakukan ketika sangat lelah. Contoh ya, ini contoh realnya. Kayak misal sekolah di luar negeri, mereka ada tidur siang itu cuma 30 sampai 45 menit. Hanya untuk meningkatkan produktivitas sehari-hari. Jadi kalau kita tidur, namanya power nap. Jadi kayak merecharge kembali tenaga kita buat beraktivitas kembali. Kenapa nggak boleh panjang-panjang? Karena nanti efeknya ketika malam, tubuh ini jadi salah nangkep sinyal. Tadi saya siang udah tidur nih kayaknya, mungkin malam jadi beraktivitas, nah gitu loh. Kalau terlalu lama tubuh tuh bisa salah nangkap sinyal, karena dia masih punya tenaga untuk beraktivitas. Jadi memang tidur siang yang baik, nggak untuk lansia doang, untuk orang yang muda juga memang baiknya setengah jam sampai 45 menit aja. Itu kayak power nap aja, untuk meningkatkan fokus, meningkatkan produktivitas. Normalnya tidur yang benar-benar kita kejarkan untuk mereset tubuh kita, untuk memperbaiki sel itu memang tidur malam. Jadi jangan sampai tidur siangnya menggeser jam tidur malam. Kalau siang terlalu lama, malamnya malah mundur di atas jam 12, itu malah kurang baik. Itu. Terus yang ketiga terkait berat badan, kok masih nyemil gitu? Nah, jawabannya cuma satu Bu, jangan nyemil kalau itu kok. Kalau itu kembali ke kebiasaan. Jadi kasusnya peradangan sendi pada ibu. Peradangan sendi pada ibu kan kalau saya lihat mungkin dokternya analisisnya dari IMT tubuh ya, karena kan dinilai berat badan sama tinggi badannya. Mungkin IMT tubuhnya ibu, mohon maaf, mungkin maksudnya kalau secara Asia mungkin overweight atau prediabetes grade 1 mungkin dengan berat badan yang tinggi segitu. Nah itu memang sarannya kurangin berat badan supaya sendinya ini nggak apa ya, menunggu bebannya nggak terlalu besar. Kalau tumpuan bebannya makin besar, dia makin bergesekan, makin peradangan gitu. Kalau ngemilnya nggak bisa di stop, mungkin saya ada tips ya, tapi ini bukan berarti standar untuk melakukan gitu enggak. Tipsnya kalau ibu ibaratnya pengen ngemil, lebih baik ngemilnya serat, contoh buah atau sayur. Tapi sifatnya cemilan ya, bukan makan besar ya. Jadi misal di antara makan besar ibu sehari 3 kali itu diselingi serat. Kayak mungkin semangka, mungkin mangga. Terus porsinya juga
tidak boleh terlalu banyak karena buah itu kita cuma mau cari serat dan itu sifatnya cemilan. Kalau kebanyakan malah kita terlalu banyak kemasukan gula tubuhnya. Pastikan buah itu kan masih pada manis-manis. Orang-orang juga nggak mungkin makan buah yang lain kok bu, pasti manis kok, pasti kok. Jadi mau nggak mau tubuh kita kemasukan gula juga. Jadi tipsnya kalau ibu mau ngemil, ngemilah yang banyak kandungan seratnya. Selain serat bikin cepat kenyang, itu juga serat itu baik untuk pencernaan. Tapi jangan banyak-banyak, mengingat gulanya juga ikut masuk ke tubuh kita. Itu tipsnya. Oke, sampun. Namanya Bu Sinta ya? Namanya Bulis. Oh boleh. Oh ya, maaf ya Pak. Gini Pak Dokter, saya itu sebulan terakhir ini mengonsumsi amlodipin. Saya itu biasanya nggak pernah tensi tinggi, cuman mungkin itu keadaan malam kita kurang tidur, apalagi sakit, malam kadang nggak enak. Saya cek paginya itu adalah tensinya atas itu 152 per 98. Nah, terus saya dikasih amlodipin yang 10 mili. Oh ya, 10 mili ya dokter. Nah, terus saya minum 2 minggu itu kan jadi dikasih stok sampai segitu ya 2 minggu. Tapi kok yang saya rasain badan saya kok pusingnya kok enggak lebih tambah pusing. Terus ada kayak dengkulnya itu pada kayak bengkak abu gitu loh, kayak gini gitu. Terus saya ke dokter lagi, saya cek lagi tensinya itu 136 per 60. Terus saya bilang, oh saya ini pusing ya dok. Saya bilang, kok kayak ada bengkak-bengkak itu apa pengaruh ke situ ya dok? Saya bilang gitu. Terus saya mau minta yang dikurangin itunya gitu ya, jadi 5 terus ya udah Bu dicoba dulu yang ini. Saya bilang, tapi saya rasa kok masih ada kayak gitu loh dok. Terus yang kedua, orang kalau udah mengonsumsi amlodipin apa seterusnya sampai nanti harus mengonsumsi itu gitu loh dok, yang pengen saya tahu. Udah gitu aja, makasih. Oke, pertanyaannya 2 berarti ya. Oke, pertama-tama saya jawab yang soal amlodipin bikin bengkak sama pusing. Amlodipin itu memang efek sampingnya dia menyebabkan retensi cairan, terutama di bagian telapak kaki, punggung kaki tepatnya, punggung kaki. Itu memang efek samping amlodipin. Ini masih bukan ibu doang ngalamin, mungkin saudara-saudara atau teman-teman ibu di ibu-ibu bapak-bapak di sini pasti ada yang ngalamin juga. Amlodipin itu memang efek sampingnya itu. Terus apa yang harus dilakukan pasien kalau kakinya bengkak? Tukar ke kandesatan atau kapopril. Ya. Tapi saya saranin ya, ini berdasarkan pengalaman klinis, tukar ke kandesatan. Karena kalau kapopril itu dia untuk beberapa pasien walaupun nggak sering, itu dia bisa menimbulkan efek batuk kering yang kapopril. Kapopril, lisinopril, ramipril yang golongan sama itu juga untuk beberapa pasien bisa menimbulkan batuk kering. Jadi kalau amlodipin itu ditukarnya langsung kandesatan aja tidak apa-apa. Saatnya dari yang 8 mg. Untuk mengurangi bengkak di kakinya atau bengkak di dengkulnya itu. Tapi itu gini aja Bu, karena kan udah terlanjur minumnya 5 mg, dosisnya udah turun. Ibu coba dulu mungkin selama 2 minggu sampai sebulan. Ya sebulan nanti Pak. Ya, kalau dengan dosis amlodipin yang paling kecil yang 5 mg masih dekat, itu nanti baru diganti. Soalnya saya kan rutin di DMC itu loh, saya kan pasti cek lainnya ada kan diikuti sama cek itu. Baru soalnya pemula ya, saya berarti mengonsumsi amlodipin pemula kali Bapak. Itu harus. Nah, pertanyaan kedua, apa harus seterusnya? Ini kembali lagi ke diagnosis hipertensi. Jadi hipertensi itu bisa tegak atau terdiagnosis itu dari awalnya itu ditensi 2 kali di 2 waktu yang berbeda dengan kondisi pasien itu prima, maksudnya tidurnya cukup, makanan sudah dijaga. Kalau memang dalam 2 kali pengukuran di waktu yang berbeda tetap tinggi, itu berarti sudah terdiagnosis. Kalau sudah terdiagnosis, berarti harus minum seumur hidup. Ini yang pertama segini Pak, cek sebulan kemudian saya 136 ke 60 bawahnya. Nah, karena itu kan tensinya hasil dari bantuan amlodipin. Oh ya, saya bilang begitu. Kalau dilepas amlodipinnya, nanti dia rebound alias bisa malah jadi lebih tinggi. Belum dilepas sih Pak.
Iya. Nanti mungkin 2 minggu lagi saya cek lagi. Ya, jadi yang ibu alami itu tensinya bisa turun, ini masih dalam pengaruh amlodipin itu. Kalau dilepas pasti dia akan naik lagi. Nah, caranya gimana ya dok untuk mengetahui itu tadi gitu kita emang benar-benar punya tensi tinggi apa mungkin itu tensi tinggi sesaat gitu. Nah, itu awal ketemu diagnosisnya ibu. Jadi pasien nggak mungkin dong tiba-tiba dikasih amlodipin. Pasti dicek dulu tensinya kan. Nah, kalau dicek waktu standarnya kayak tadi bu, 2 kali pengukuran di 2 waktu yang berbeda dengan kondisi pasien ini prima. Prima itu istirahat cukup, tidak konsumsi banyak natrium kayak kecap, garam. Tapi ketika ditensi di 2 kali pengukuran di 2 waktu yang berbeda itu tetap tinggi. Jadi nggak ada pengaruh dari tidur, nggak ada pengaruh dari makanan, tapi tetap tinggi. Ya. Nah itu awal ketemunya kan pasti kayak gitu. Kalau udah 2 kali pengukuran tetap tinggi, berarti kan sudah tegak diagnosisnya. Tegak diagnosis bahwa pasien tersebut sudah terdiagnosis hipertensi. Kalau terdiagnosis hipertensi ya obatnya sumber itu. Gitu. Jadi kalau untuk yang kasus ibu, kalau ibu masih kurang yakin saya ini benar hipertensi apa enggak, nah coba diingat-ingat kembali awal pertama kenapa bisa dikasih obat tensi, apakah sudah benar dokternya melakukan pengukuran 2 kali di 2 waktu yang berbeda gitu. Oke, saya kembali ke materi. Oh betul. Oke, ini untuk edukasi pagi ini sudah selesai. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga ibu-ibu semua bisa sehat selalu. Nanti selanjutnya benar-benar senang ya. Teman-teman Dr. Brenda atas edukasinya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Monggo setelah ini untuk persiapan sebelum. Terima kasih ya kak. Oke, Mbak.